Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane ungkapkan kunci sukses tim yang menang 2-0 atas Atletico Madrid di pekan ke-13 Liga Spanyol 2020-2021. Zidane menilai Real Madrid menang karena mereka menguasai lini tengah. Karena itu pelatih asal Prancis itu memberi apresiasi kepada dua gelandangnya Luka Modric dan Toni Kroos. Berkat kehadirannya, Zidane lebih mudah menerapkan gaya permainan yang diinginkan. Bukti kehebatan Toni Kroos sebenarnya tergambar dari nilai yang diberikan laman statistik WhoScored. Gelandang asal Jerman itu diberikan nilai tertinggi tepatnya 7,9. Zidane mengatakan, "Kami menghancurkan Atletico Madrid untuk menemukan celah, itu benar. Kami melakukan banyak hal dalam pertandingan tersebut. Luka Modric dan Toni Kroos sangat brilian. Mereka luar biasa." Selain Luka Modric dan Toni Kroos, Zidane juga menaruh pujian kepada sejumlah pemainnya yang tampil brilian dalam laga derby Madrid itu. Berkat kemenangan ini, Real Madrid naik ke urutan ketiga klasemen sementara Liga Spanyol 2020-2021 dengan koleksi 23 angka. Karena itu posisi Zidane sebagai pelatih Real Madrid optimis kembali aman. Sebelumnya, posisi Zidane sempat digoyang karena konsistensi hasil sempat gagal didapatkan Los Blancos. Real Madrid sukses menekuk pimpinan klasemen Atletico Madrid pada pekan ke-13 La Liga Spanyol 2020-2021. Pasukan Zinedine Zidane juga memberikan Atletico Madrid kekalahan pertama di La Liga musim ini. Real Madrid juga melanjutkan momentum positif mereka. Berikut beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari derby Madrid ini. Real Madrid tumpulkan Atletico. Atletico tak punya satupun shoot on target di babak pertama. Ini adalah pertama kalinya sejak setidaknya musim 2003-2004 Real Madrid mampu membuat tim lawan tak sekalipun mengancam gawang mereka dalam satu babak sebuah pertandingan di La Liga. Atletico punya satu shoot on target di laga ini, yakni melalui Saul di menit ke-79. Itu pun bisa diamankan oleh Thibaut Courtois. Toni Kroos kuasai lini tengah. Kroos mencatatkan total 90 operan di laga ini, lebih banyak daripada pemain-pemain lainnya. Akurasi operannya mencapai 96,7%, 87 dari 90. Jumlah itu merupakan yang terbanyak oleh seorang pemain dalam derby Madrid di La Liga setidaknya sejak musim 2005-2006. Bukan cuma menguasai lini tengah, gelandang Jerman itu juga berkontribusi merancang assist untuk gol pembuka Real Madrid oleh Casemiro. Terhentinya rekor tak terkalahkan Atletico. Sebelum ini, Atletico melalui 26 pertandingan beruntun di La Liga tanpa tersentuh kekalahan. Rekor tak terkalahkan terpanjang Atletico di laga itu dimulai dari Februari 2020. Namun rekor pasukan Diego Simeone itu terputus usai dipukul sang rival sekota. Zidane Master Derby. Zidane tak terkalahkan dalam 7 laga terakhirnya melawan Atletico Madrid di La Liga sebagai pelatih Real Madrid. Ini adalah pukulan tak terkalahkan terpanjang di derby Madrid oleh seorang pelatih Real Madrid. Percayalah pada Zidane. Spirit Real Madrid sedang membara. 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi sukses mereka lalui dengan kemenangan. Real Madrid mengalahkan Sevilla 1-0, kemudian menekuk Borussia Mönchengladbach 2-0 untuk memastikan diri lolos ke fase knockout Liga Champions. Dan sekarang mereka menodai rekor Atletico. Dalam 3 laga itu, Real Madrid juga mencetak total 5 gol dan tak sekalipun kebobolan. Rumor seputar pemecatan Zidane dari kursi pelatih Real Madrid pun mulai memudar. Zidane layak tetap dipercaya untuk menangani Los Blancos. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane angkat bicara terkait situasi Isco di skuadnya saat ini. Ia mengaku bisa memahami rasa frustasi yang dirasakan sang playmaker. Sejak musim 2020-2021 digulirkan, Isco dikabarkan tidak bahagia di Real Madrid, menyusul minimnya jam bermain yang ia dapatkan di musim ini. Isco belakangan disebut sudah gerah di Real Madrid. Ia dilaporkan ingin angkat kaki di Bernabeu pada musim dingin nanti. Ketika ditanya mengenai situasi Isco, begini jawaban sang manajer. "Saya memahami bahwa dia tidak mendapatkan banyak jam bermain sekarang." Zidane menyebut bahwa ia juga berada dalam situasi yang sulit untuk meninggalkan Isco, karena ia menyebut skuad El Real saat ini dipenuhi banyak pemain berkualitas. Zidane mengatakan, "Situasinya memang seperti itu saat ini. Ini adalah situasi yang khusus. Ada banyak pemain yang bagus di klub ini, dan saya rasa pelatih manapun akan mengalami kesulitan untuk memilih siapa yang akan bermain." Zidane juga pada kali ini memberikan kesempatan untuk memberikan informasi mengenai skuadnya. Ia menyebutkan 2 pemainnya Dani Carvajal dan Federico Valverde sudah sembuh dan sudah siap untuk dimainkan pada laga-laga berikutnya Real Madrid. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berniat untuk memulangkan ex pemain mereka yang kini berseragam Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon. Reguilon merupakan salah satu bek muda berbakat produk Akademi Real Madrid. Musim lalu ia kesulitan mendapatkan jam bermain di Real Madrid, sehingga ia dipinjamkan ke Sevilla.
Usai bersinar di Sevilla, Reguilon lebih memilih merapat ke Tottenham ketimbang harus kembali menghuni skuad Real Madrid pada musim ini. Real Madrid melepas Reguilon ke Tottenham Hotspur dengan biaya sekitar 41 juta pound sterling. Tak lupa, Los Blancos menyematkan klausul buyback yang disepakati Tottenham Hotspur. Kini seperti dilansir Bernabeu Digital, Real Madrid diyakini langsung ingin mengaktifkan klausul buyback Reguilon tersebut ketika jendela transfer musim panas tahun depan dibuka. Real Madrid kabarnya kepincut dengan performa cukup impresif yang ditunjukkan Reguilon bersama skuad Tottenham asuhan Jose Mourinho musim ini. Real Madrid harus melepas pemain mereka lebih dulu sebelum memulangkan Reguilon. Solusinya El Real akan menjual Marcelo yang sudah mulai dimakan usia. Real Madrid ingin menjadikan Reguilon sebagai pengganti tetap Marcelo di sektor bek kiri untuk jangka panjang. Sementara itu, Reguilon sendiri sebelumnya sempat memberi indikasi bahwa dirinya siap kembali berumput bersama Real Madrid musim depan. Kebersamaan Sergio Ramos dan Real Madrid nampaknya akan segera berakhir. Sang bek diberitakan akan pamit dari Santiago Bernabeu dalam waktu dekat. Pemain timnas Spanyol itu merupakan salah satu sosok veteran di skuad Real Madrid. Ia sudah menghabiskan 15 tahun karirnya untuk membela Los Blancos. Belakangan, ada banyak spekulasi mengenai masa depan Ramos setelah kontrak sang bek akan berakhir di musim panas tahun depan. Media Onda Cero mengklaim bahwa Ramos tidak akan bertahan di Real Madrid. Ia diberitakan akan meninggalkan El Real di akhir musim nanti. Menurut laporan tersebut, Ramos sudah semakin dekat untuk pergi dari Real Madrid. Beberapa pekan terakhir, sang agen menggelar negosiasi kontrak baru dengan Madrid. Namun mereka gagal mencapai kata sepakat. Madrid hanya mau memberikannya 1 tahun kontrak. Sementara Ramos menginginkan kontrak 2 tahun. Sehingga mereka sepakat untuk tidak sepakat. Menurut laporan tersebut, Ramos kemungkinan besar akan pindah ke Prancis. Raksasa Ligue 1 PSG diberitakan meminati jasanya. Mereka percaya Ramos bisa memberikan kontribusi yang besar untuk lini pertahanan mereka. PSG dikabarkan siap memberikan kontrak 2 tahun plus menanggung gaji besar Ramos, sehingga Ramos tertarik pindah ke sana. Lucas Vazquez sempat menderita cedera dan kesulitan menembus skuad utama Real Madrid. Tapi kini Lucas Vazquez seperti hidup kembali di posisi barunya. Dilansir dari media Spanyol Marca, Lucas Vazquez kini ditempatkan sebagai bek sayap kanan. Tentunya posisi aslinya adalah sebagai penyerang sayap. Namun penampilan Vazquez di posisi barunya itu terbilang gemilang. Pemain asal Spanyol itu bergerak cepat membantu serangan dan turun dengan cepat mengawal pertahanan. Pelatih Zinedine Zidane puas kepadanya. Lucas Vazquez telah tampil sebanyak 8 kali di Liga Spanyol dan 5 kali di Liga Champions. Masing-masing 1 assist dibuatnya. Ditempatkannya Lucas Vazquez di bek sayap kanan bukanlah tanpa sebab. Dani Carvajal yang biasanya menempati posisi tersebut menderita cedera. Tapi baru-baru ini dia sudah sembuh. Masih ada Nacho, tapi Zidane lebih suka memilihnya sebagai posisi bek tengah. Jadilah Lucas Vazquez sebagai alternatifnya. Senangkah Lucas Vazquez dengan posisi barunya itu? Lucas Vazquez mengatakan, "Tentu, saya bahagia. Saya fokus untuk bekerja keras. Terkadang pemain tidak bisa bergantung cuma di satu posisi saja." Lucas Vazquez sendiri sebenarnya jebolan Akademi Real Madrid, namun sempat dilego ke Espanyol. Tahun 2015, Real Madrid kembali membelinya. Lucas Vazquez sudah mencatatkan 219 penampilan untuk Los Blancos di seluruh kompetisi. 24 gol dan 48 assist sudah disarankannya. Plus sudah merasakan 11 trofi juara termasuk titel Liga Champions. Kontraknya sendiri akan habis di musim panas Juni 2021 mendatang. Apakah dirinya masih mau bertahan di Real Madrid atau mencari tantangan baru? Itu topik yang rumit. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Tapi Lucas Vazquez masih senang di Real Madrid. Kylian Mbappe perlu segera membulatkan tekad dan mengambil keputusan. Ini terkait masa depan penyerang 21 tahun tersebut. Apakah dia masih ingin bertahan di PSG atau pindah ke Real Madrid? Para pendukung Real Madrid sudah menunggu kedatangan Mbappe sejak 1 atau 2 tahun terakhir. Kontrak Mbappe di PSG akan habis pada 2022. Erat dikaitkan dengan Real Madrid, Mbappe pun semakin mendekati masa-masa di mana keputusan harus diambil. Hal ini diutarakan mantan gelandang Real Madrid asal Prancis Christian Karembeu. Christian Karembeu mengatakan, "Mbappe bergabung Real Madrid adalah impian kami, namun kami masih harus menunggu. Para supporter Real Madrid sudah menunggu Kylian Mbappe selama 1 atau 2 tahun, tapi dia belum datang juga. Ini sama halnya dengan Paul Pogba. Kylian Mbappe harus memutuskan tujuan dan rencananya. Apakah dia ingin datang ke Real Madrid atau tetap di Paris?"